Halo semuanya, kami dari kelas 12 IPS 3 ingin mempresentasikan materi tentang penciptaan manusia. Berdasarkan penjelasan dari detik.com mengenai teori evolusi manusia mengatakan bahwa proses panjang perubahan manusia berasal dari nenek moyang mirip kera. Teori mengenai evolusi manusia juga disampaikan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama yaitu teori evolusi zaman Aristoteles. Teori evolusi zaman Aristoteles dan rekan-rekannya ini seringkali dikenal dengan masa fiksisme. Pemikiran mereka lebih bercorak pada fiksi ilmiah yang berdekatan dengan mitos. Salah satu konsep yang berkembang sampai abad ke-18 adalah anggapan bahwa organisme merupakan ciptaan Tuhan yang kemudian dikenal sebagai teori ciptaan khusus. Teori evaluasi Darwin. Dalam pandangan Darwin, individu dengan sifat yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan akan membantu mereka bertahan hidup dan memiliki lebih banyak keturunan yang akan mewarisi sifat-sifat tersebut. Mengenal pewarisan sifat untuk beradaptasi dengan lingkungan, hal tersebut lebih ke bidang genetik yang di dalam untuk mengalami evaluasi manusia membutuhkan pewaris-warisan. Jadi setiap meningkatnya masa evaluasi manusia, sifat atau cara berpikir yang dimiliki juga dapat meningkat. Teori evolusi lamar. Pengaruh lingkungan dapat merubah bagian tubuh makhluk hidup, baik ciri, sifat, dan karakternya. Jika bagian tubuh dari makhluk hidup selalu atau sering digunakan, maka bagian tersebut makin lama dapat merubah sehingga sesuai untuk digunakan pada lingkungan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Menurut saya, secara biologis hal tersebut dapat terjadi karena adanya faktor lingkungan dan itu juga dapat menjadi salah satu faktor meningkatnya evolusi manusia. Adanya teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan tersebut dengan masing-masing pendapat yang berbeda, kita tidak dapat menyimpulkan secara satu pihak mengenai apa itu teori evolusi manusia. Kita dapat menganalisis teori mana yang dapat kita jadikan patokan dalam ilmu pengetahuan mengenai teori evolusi manusia. Kita dapat melihat berdasarkan Alkitab yang terdapat pada kitab Kejadian. Pada umumnya, kita semua sudah tahu bahwa banyak ayat-ayat dan pasal mengenai penciptaan Tuhan terhadap makhluk hidup yang ada di bumi. Untuk pembuktiannya, kita dapat melihat berdasarkan Kejadian 1 ayat 27 yang berisi, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Ayat ini juga didukung dalam Kejadian 1 ayat 26 yang mana Allah berfirman untuk menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Misalkan Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita dapat mengetahui bahwa hiduplah seorang manusia dengan nama Adam dan diciptakan Allah pasangan untuk Adam yang diambil dari tulang rusuk Adam yang bernama Hawa. Hal ini tertulis dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Dari beberapa penjabaran yang kita dapat temukan di Alkitab, kita dapat mencocokkan dengan teori-teori yang diberikan oleh ilmuwan. Menurut kami, teori yang disampaikan oleh Aristoteles adalah teori yang paling masuk akal, karena teorinya menyatakan bahwa manusia tercipta khusus oleh Allah. Sehingga untuk kesimpulan dapat kita temukan bahwa evolusi manusia bukan berdasarkan kera, melainkan manusia sudah ada dengan wujud seperti sekarang karena Tuhan yang menciptakannya.